Baik, perkenalkan nama saya Agus Ikhtiar Jebua. Di sini saya akan memaparkan contoh penarikan kesimpulan. Contoh yang pertama, pernyataan yang pertama yaitu tumbuhan hijau memiliki klorofil. Pernyataan kedua, klorofil berfungsi menyerap energi cahaya matahari untuk fotosintesis. Kesimpulannya, maka tumbuhan hijau memiliki klorofil dan klorofil berfungsi menyerap cahaya matahari, maka tumbuhan hijau dapat melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Contoh yang kedua, pernyataan pertama, fotosintesis menghasilkan oksigen. Pernyataan kedua, oksigen diperlukan makhluk hidup untuk respirasi. Kesimpulannya yaitu, maka fotosintesis berperan penting dalam menyediakan oksigen bagi respirasi makhluk hidup. Baik teman-teman semua, kita masuk pada permasalahan biologi yang saling berhubungan, memiliki kesamaan dan juga perbedaan, dan jika ada kesamaan bisa ditarik kesimpulan dalam konteks logika matematika. Nah, di sini teman-teman terdapat dua pernyataan tunggal. Nah, bagian satunya yaitu pernyataan ke-1, fotosintesis pada tumbuhan hijau memerlukan cahaya matahari, dan yang kedua, fotosintesis pada tumbuhan hijau menghasilkan glukosa. Teman-teman, ada beberapa kesamaan di sini, di mana fotosintesis pada tumbuhan hijau dan fotosintesis pada tumbuhan hijau. Dan ada juga yang membedakannya teman-teman, yaitu tentang cahaya matahari dan glukosa. Nah, jadi teman-teman bisa kita simpulkan dalam konteks logika matematika, yaitu jika fotosintesis memerlukan cahaya matahari, maka fotosintesis menghasilkan glukosa. Nah, kita masuk pada pernyataan kedua, yang dimana pernyataan pertamanya yaitu respirasi sel memerlukan oksigen, dan pernyataan kedua respirasi sel menghasilkan energi atau ATP. Nah, teman-teman, di sini ada juga berupa kesamaannya teman-teman, yang dimana tentang membahas respirasi sel. Nah, perbedaannya atau yang membedakannya yaitu tentang oksigen dan energi ATP. Nah, di sini kita dapat simpulkan dalam konteks logika matematika teman-teman, yang dimana kesimpulannya respirasi sel memerlukan oksigen, maka respirasi sel menghasilkan energi. Nah, sekian teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Hendra Setiawan Gula. Di sini saya akan memaparkan contoh dari penarikan kesimpulan, yang dimana kita bisa melihat di contoh pertama, yang dimana pernyataan pertama menyatakan di mana tumbuhan memerlukan air dan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Lalu di pernyataan kedua, mangga salah satu tumbuhan yang bisa fotosintesis. Nah, jadi contoh penarikan kesimpulan yang bisa diambil di situ yaitu, maka tumbuhan mangga memerlukan air dan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Nah, di contoh kedua, ada pernyataan pertama yang menyatakan tumbuhan menghasilkan oksigen dan hewan menghirup oksigen, dan manusia membutuhkan oksigen untuk bernafas. Di pernyataan keduanya, manusia dan hewan sangat membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Nah, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari kedua pernyataan tersebut adalah, maka tumbuhan menghasilkan oksigen, manusia dan hewan sangat membutuhkan oksigen tersebut untuk bernafas, dan tumbuhan
berperan penting dalam menyediakan oksigen bagi manusia dan hewan. Hai guys, saya Mei Charlie Halawa dari kelompok 3 akan melanjutkan penjelasan tentang penarikan kesimpulan. Nah, di sini ada bagian A dan bagian B, di mana pada bagian A kita akan bahas terlebih dahulu. Nah, pada bagian A ada pernyataan pertama menyatakan bahwa semua tumbuhan melakukan fotosintesis dengan memerlukan klorofil. Sedangkan pada pernyataan kedua menyatakan bahwa pohon mangga melakukan fotosintesis. Nah, di sini dari kedua pernyataan ini kita mencari mana yang kata atau kalimat yang memiliki kesamaan di antara kedua pernyataan. Nah, pada pernyataan pertama dan pernyataan kedua ini memiliki kesamaan, yaitu melakukan fotosintesis. Ini dia. Setelah kita menentukan kesamaannya atau mencari kesamaannya, kita akan menarik kesimpulan. Nah, kita ambil dari perbedaan kalimat yang ada pada pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Pada pernyataan pertama memiliki perbedaan, yaitu dengan memerlukan klorofil. Sedangkan pada pernyataan kedua memiliki perbedaan, yaitu pohon mangga. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pohon mangga memerlukan klorofil. Pada kesimpulan ini, mengapa pohon mangga memerlukan klorofil? Karena pohon mangga ini melakukan fotosintesis. Sedangkan pada pernyataan pertama tadi menyatakan bahwa semua tumbuhan melakukan fotosintesis dengan memerlukan klorofil. Artinya pohon mangga ini juga melakukan fotosintesis, maka memerlukan klorofil. Nah, kesimpulannya pohon mangga memerlukan klorofil. Kita lanjut pada bagian B, yang dimana pernyataan pertama menyatakan bahwa semua organisme aerob memerlukan oksigen untuk respirasi seluler. Sedangkan pada pernyataan kedua menyatakan bahwa manusia adalah organisme aerob. Maka di sini memiliki kesamaan, yaitu organisme aerob. Nah, jadi dari kedua pernyataan ini yang memiliki kesamaan organisme aerob, kita dapat menarik kesimpulan bahwa manusia memerlukan oksigen untuk respirasi seluler. Mengapa kita menarik kesimpulan bahwa manusia ini memerlukan oksigen untuk respirasi seluler? Karena pada pernyataan pertama dia menyatakan bahwa semua organisme aerob memerlukan oksigen untuk respirasi seluler. Sedangkan pada pernyataan kedua menyatakan bahwa manusia adalah organisme aerob. Berarti manusia ini termasuk organisme aerob memerlukan oksigen untuk respirasi seluler. Jadi kesimpulannya dapat diambil, yaitu manusia memerlukan oksigen untuk respirasi seluler. Oke, sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman berikutnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kasif Rizkila Zebua. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan memberikan contoh pernyataan tentang penarikan kesimpulan. Jadi, di pertanyaan ini kedua ada kata-kata yang sama, yaitu manusia membutuhkan makanan untuk mendapatkan energi dan hewan juga membutuhkan makanan untuk mendapatkan energi. Jadi di sini ada kata yang sama. Jadi kedua pernyataan ini bisa kita tarik kesimpulannya, yaitu manusia dan hewan sama-sama membutuhkan makanan untuk mendapatkan energi. Lalu untuk pernyataan yang kedua ini, yang pertama yaitu tumbuhan membutuhkan air untuk hidup. Pernyataan kedua, hewan membutuhkan air untuk hidup. Jadi di sini juga ada kata-kata yang sama seperti yang di atas tadi. Tumbuhan membutuhkan air untuk hidup dan hewan membutuhkan air untuk hidup. Jadi di sini kesimpulannya teman-teman, tumbuhan dan hewan sama-sama membutuhkan air untuk hidup.